minta izin masuk Kristen. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, mama aku mau ngomong. Ah kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ bang, tahu nggak? Gimana bang? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya. Aku stres bang, aku bilang, ya Allah cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tau nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Saya sepertinya nyaman di Kristen mama katanya. Kenapa dia nyaman? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin pak aku gitu loh. Ya puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali menggemparkan dunia, Tuhan telah mengejutkan umat manusia. Ya di bulan Ramadan, di bulan puasa ini telah terjadi baptisan massal. Seperti cuplikan video yang telah kita lihat bersama. Ya penasaran dengan videonya, mari kita sama-sama tonton video ini sampai selesai, silahkan. Masukkan 2 anak. Dalam 2 tahun dia masih sekolah Kristen itu dia masih aku suruh ngaji, aku panggil guru, ya kan, bisa baca doa ini doa itu semuanya dia udah oke, gitu kan. Dalam 2 tahun aja bang, tiba-tiba yang pokoknya bilang, mama aku mau ngomong. Ah kenapa sayang? Mama boleh nggak aku masuk Kristen? Langsung aku di situ bang, tahu nggak? Gimana bang? Di satu sisi bapaknya Konghucu, anak-anak Islam malah minta Kristen. Pusing ya. Aku stres bang, aku bilang, ya Allah cobaan apa ini? Saya bilang. Tapi abang tau nggak apa yang saya bilang? Kenapa nak? Tuh. Saya sepertinya nyaman di Kristen mama katanya. Kenapa dia nyaman di Kristen? Aku nggak tahu, aku nggak mau karena aku udah kayak gitu loh, kayak dilempar sama batu besar dari gunung itu dikemplokin pak aku gitu loh. Aku cuma nangis tapi aku nggak di depan anakku gitu loh. Aku berusaha tegar di depan anakku. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong gini, sayang, bagi mama agama itu bukan paksaan, agama itu bukan warisan. Kalau kamu memang benar-benar meyakini Kristen sebagai agamamu, mama ikhlaskan kamu. Tapi di situ saya nggak nangis bang. Baru di sini. Dan aku bisa nonton loh. Saya cuma mau bilang, kalaupun endingnya saya nggak bisa membawa mereka ke satu nakoda yang sama, anak-anak mama, kamu tetap matahari mama, kamu tetap jiwa mama, kamu tetap segala-galanya bagi mama. Gampang banget. Iya. Cuma ngejar pahala doang udah. Sedangkan kita di Kristen itu susah sekali. Susahnya istilahnya ya kita dibully lah, kita diakui keluarga, bahkan ada teman-teman kita ya yang diusir dari keluarganya. Itu banyak sekali. Kalau Sis Fatimah mau tahu, itu anak masih muda-muda ya, umur 14 tahun, 15 tahun itu sudah menerima Kristus dan mereka diusir sama keluarganya. Kasian banget ya. Itu kesusahan, itu sulit kan. Jadi kita akan menyanggah nih tuduhan-tuduhan kalau jadi Kristen itu gampang ya, bisa makan babi, ya kita bisa makan apa aja, Tuhan memberikan apapun untuk kita. Nah sekarang silakan Ibu, silakan menyanggah tuduhan-tuduhan mereka. Ya kalau bagi saya, sorry, saya belum menyapa pemirsa dulu ya. Salam, selamat malam semuanya buat pemirsa semua yang di rumah. Puji Tuhan, kali ini saya berada di istananya Jeng Linsi ini ya. Pesantrennya Jeng Linsi gitu maksudnya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Jeng Linsi. Jadi selalu stay ya untuk pewartaan berita, dan teman-teman semua senantiasa terus kuat di dalam Tuhan, apapun
kata mereka, apapun tuduhan mereka, gak usah dihiraukan. Biarlah, kalau kata istilahnya, anjing menggonggong kafilah berlalu, gitu ya, kata istilahnya seperti itu. Kenapa? Setiap kesaksian kita itu sebenarnya tidak perlu semua orang harus kita paksa untuk percaya, tidak. Masing-masing aja, orang mau percaya atau tidak itu terserah. Karena apa? Setiap kesaksian itu kita urusannya dengan Tuhan, gitu aja. Itu prinsip orang percaya. Prinsip orang yang takut akan Tuhan itu seperti itu. Jadi bukan kesaksiannya dibuat-buat, semacam ya yang kita tahu ya, sekarang ini kan kita lagi ngetren ya. Orang yang ngaku berpindah agama, dia ngaku berasal dari ini, tapi di cross check tidak sesuai seperti itu kan. Nah, kalau kesaksian di dalam Tuhan itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, panggilan Tuhan secara pribadi, itu sebabnya kita bagikan kepada semua orang bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang hoak. Seperti itu, Jeng Linsi. Ya, banyak juga tuduhan-tuduhan. Kalau orang Kristen kan sembahyangnya cuma seminggu sekali, cuma hari Minggu doang. Berdoanya cuma seminggu sekali, begitu kan. Terus nggak puasa. Yang mereka nggak tahu, kita ini berdoa hampir 24 jam. Kemanapun kita ketemu sama orang, kita berdoa. Ada masalah, kita berdoa. Ada ketemu siapapun, kita ngumpul, kita berdoa. Setiap kali ada kita perkumpulan, kita berdoa. Tapi berdoa kita itu bukan doa yang bukan doa yang emang kayak orang Islam yang begitu-begitu aja, yang hafalan ya. Kalau di Matius 7 kan bilangnya bukan repeating, bukan yang itu aja, yang pengennya kelihatan supaya orang supaya kelihatan beragama begitu. Kita bukan yang begitu. Justru kita orang Kristen ya, kalau kita berdoa itu kita harus menyendiri. Kita harus, kalau istilahnya masuk ke lemari, berdoa sendiri, jangan sampai kelihatan. Kalau kita berpuasa pun Tuhan menyuruh kita untuk apa? Berdandan ya, supaya cerah, supaya kita nggak kelihatan sedang berpuasa. Cuci muka gitu ya, cuci muka supaya tidak terlihat lesu gitu ya. Nah, itulah benar-benar. Jadi ini yang membuat kita semakin tertarik. Kenapa kita hidup di dalam Tuhan ini? Hidup itu benar-benar dasarnya itu jelas gitu ya. Semacam apa yang kita lakukan ini semuanya punya dasar. Contohnya misalkan mengenai tentang puasa. Bagaimana puasa yang diajarkan Yesus? Nah, kita lihat ya tuduhan teman-teman di luar sana bahwa orang Kristen tuh enak ya hidupnya gitu ya. Jadi surganya tuh di dunia ini karena apa? Serba enak katanya. Nah, padahal di dalam kekristenan itu memang diajarkan untuk senantiasa bersyukur apapun dan dalam segala hal apapun. Makanya kelihatannya enak gitu kan. Padahal kalau kita lihat dalam standar kehidupan, kita lihat juga sebenarnya sama-sama aja gitu dengan mereka. Tetapi kenapa mereka tidak mengalami damai itu? Tetapi orang Kristen dilihatnya kayak nggak punya beban, padahal juga dilihatnya nggak kaya gitu kan. Itulah bedanya. Mengenai tentang puasa pun juga begitu. Di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan kalau kamu puasa, cucilah mukamu, kan gitu ya. Jadi supaya tidak terlihat minta iba, supaya orang menghormati dia puasa, itu tidak. Iya, itu perbedaan. Terus lagi mengenai masalah doa. Doa pun seperti itu. Doa itu harus nggak mesti ritual sama, harus seperti itu kayak tentara lagi gerak jalan harus sama kakinya harus rata sama kakinya gitu kan, tidak. Harus tetapi itu aja. Betul, di dalam Tuhan tuh dituntut untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya dia sujud di hadapan Tuhan itu bukan praktek badan kita yang harus jungkir balik, itu tidak, tetapi hati kita tunduk gitu loh. Hati kita tunduk, kedagingan kita tunduk, dan di hadapan Tuhan tuh benar-benar bersimpuh, artinya mengakui setiap perbuatan kita gitu loh. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tuh selalu kita harus sadari bahwa kita ini tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Oleh sebabnya ketika kita bersimpuh di hadapan Tuhan, kita mengatakan Tuhan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan gitu kan.
Jadi jelas Iya, iya, di iya. dalam Tuhan ketika berdoa ini benar-benar dengan roh dan kebenaran itu tadi gitu loh. Bukan Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan sungguh luar biasa. Kiranya kita terus mendoakannya supaya semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena teman-teman tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan itu selain melalui Yesus Kristus, melalui karya yang dikerjakan oleh Kristus sebagai bukti kasihnya kepada umat manusia lewat penyaliban, lewat kematian dan kebangkitannya. Karena sejak semula itulah yang dijanjikan Allah ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, dan Allah menjanjikan keturunan perempuan yang akan hadir suatu saat nanti, dan dialah yang mengalahkan iblis itu, dialah yang mengalahkan maut itu, kematian itu, dialah yang menggantikan umat manusia dari hukuman dosa. Nah teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan dan juga kita lihat bagaimana Yesus Kristus memilih orang untuk datang diselamatkan olehnya. Dan seperti dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kasihi seorang akan yang lain itu adalah suatu perintah yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya, supaya kita mengasihi sesama manusia, tidak melakukan hal-hal yang bersifat kontradiksi dengan sifatnya Allah, yang dimana sifat Allah itu adalah kasih, malah kita melakukan hal yang jahat dan itu sudah menyakiti hati Tuhan. Karena perintah Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman, apa yang menjadi pilihan dari anak Ibu Sylvia ketika mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan kemudian mereka mengikut Yesus? Nah itu artinya bahwa Tuhan Yesus sudah memilih mereka.